Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita masuk dalam pujian dan kita menyembah Tuhan. Lalu kita dengar apa yang mau Tuhan katakan melalui firman-Nya hari ini buat saudara dan saya. Amin. Roh Kudus selalu hadir dalam hidup kita. Dia adalah penolong yang sejati buat saudara dan saya. Dia tidak terlihat, tetapi ketika saudara percaya, Dia ada dan Dia memberikan kekuatan buatmu. Dia memberikan penghiburan. Dia memberikan segalanya yang indah. Dia lembut, Dia manis. Tidak tertampak, tetapi bisa dirasakan. Percayalah, Tuhan memberikan Roh Kudus buat kita. Amin. Bersekutu denganmu selamanya. Amin. Setuju? Haleluya. Mari pujikan bersama-sama. Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Minta jamahan Roh Kudus. Urapanmu, melalui urapan dan kuasa yang menjamah hati saudara. Saudara memiliki ketenangan, saudara memiliki kedamaian, saudara memiliki ketentraman. Amin. Di hadirat-Mu. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, amin, dimuliakan dan naik ke surga, amin. Dia berikan, amin, Roh Kudusnya ya Tuhan, muliakan dan menolong selalu. Ada beramen, sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Haleluya. Amin. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, indah di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, urapan dan kuasa-Mu. Lalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Selalu dekat denganmu, amin. Tinggal di hadirat-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Sungguh Bapa, kami rindu tinggal dalam hadirat-Mu. Bapa, hanya Engkau yang layak ku agungkan, hanya Engkau yang layak ku sembah. Haleluya. Glory, glory Yesus. Allah Roh Kudus, kami rindu akan Engkau. Kami rindu selalu ada dalam hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami bersyukur
kami bersyukur. Glory bagimu. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiara dalam sakara lama yara lama se, haleluya. Terima kasih. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang selalu Kau berikan bagi kami. Karena kami tahu Bapa, bahwa kesempatan yang terbaik, kesempatan yang terindah untuk berjumpa dengan Engkau, bersama dengan Engkau Tuhan, biarlah selalu ada pada kami Tuhan. Karena kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan tidak akan pernah datang dua kali Bapa. Untuk itu Bapa, satukanlah hati setiap kami anak-anak-Mu yang bersama-sama mengikuti ibadah online ini Tuhan. Dalam renungan kita sehat, kita kuat, kami mempersatukan hati kami Bapa, untuk tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh duduk manis di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga melalui kebenaran firman-Mu ini Bapa, jiwa roh kami dikuatkan dan tubuh jasmani kami boleh menjadi sehat dan menjadi kuat. Bapa, terima kasih, berbicaralah Engkau bagi kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, agar kami semua dimengertikan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Kita masuk dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan judul teman dan pembimbing. Apa sih bedanya teman dan pembimbing? Itu sangat berbeda ya. Teman, kita berteman dengan, ya berteman gitu ya, untuk saling bersosialisasi gitu ya, berteman gitu ya. Kalau pembimbing beda, kalau pembimbing itu mengarahkan. Saudara, selain teman, saudara juga memperoleh seorang pembimbing. Siapakah dia? Ayo kita masuk ke dalam firman Tuhan. Saya mengambil dari Yohanes 16, kita baca dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Tapi kalau kita mau selesaikan sampai ayat 15 ya. Pekerjaan penghibur. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Perhatikan baik-baik ya. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat 10. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, perhatikan, saudara bisa melingkari di ayat 7 dan ayat yang ke-13 ya. Saya ulang di ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya.
dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Ayat 14, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Pada hari Senin saya juga sudah berbicara tentang Roh Kudus. Dalam minggu ini Tuhan selalu berbicara dengan Roh Kudus. Roh itu tidak tertampak, saudara. Roh tidak terlihat. Tetapi kita bisa menikmati dan merasakannya ketika saudara melekat kepada Sang Pencipta, Bapa yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Dan kita percaya di dalam kebangkitannya. Sehingga roh adanya. Ketika Yesus naik ke sorga, dia meninggalkan penolong bagi kita. Pada hari Senin ingat? Saya menyampaikan itu, dan hari ini digenapi pekerjaan penghibur. Kita percaya dengan pekerjaan penghibur. Di ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi saudara. Jika aku pergi, jika Yesus pergi. Sebab jikalau Yesus tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada saudara. Tetapi jikalau Yesus pergi, Yesus akan mengutus Roh Kudus kepada saudara. Di ayat 13, tetapi apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu yang akan memimpin saudara ke dalam kebenaran. Selalu diingatkan, gak boleh begini, gak boleh begitu. Harus lurus, harus jalan benar dalam kebenaran. Itu yang Roh Kudus pimpin kepada saudara. Makanya tadi saya memberi judul teman dan pembimbing. Saudara selain diberi teman Roh Kudus, saudara juga diberi seorang pembimbing. Siapa dia? Yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus itu. Bingung, Bu, saya kok Roh kebenaran, Roh Kudus? Roh kebenaran itu ya Roh Kudus itu. Roh Kudus itu ya Roh kebenaran itu. Jadi saudara gak usah bingung. Enak kalau kita dipimpin. Jadi selalu diingatkan. Kita mau berbuat salah, jangan. Itu hal yang salah, itu tidak berkenan. Nah, seringkali kita selalu meminta hikmat ya kepada Tuhan. Yang memberikan hikmat itu Roh kebenaran. Ketika Roh kebenaran itu hadir, Roh Kudus itu hadir, saudara merasakan kedamaian. Saudara oh iya benar, boleh nggak ya saya bekerja ini Tuhan, tolong berikan hikmat buat saya, karena saya bingung saya harus masuk di fakultas apa ini Tuhan. Nah, di sana peranan pembimbing itu akan membimbing saudara. Amin. Dan saudara akan memperoleh jawaban. Di sini saya tulis buat Bapak Ibu untuk lebih memahami di dalam pembacaan saya di dalam Yohanes 16 hari ini. Sebagai orang Kristiani, ini saya tulis sendiri. Kita memiliki pengalaman yang indah tetapi misterius, yaitu memiliki Roh Kudus sebagai teman dan pembimbing kita. Amin. Judulnya apa hari ini? Teman dan pembimbing, ya. Walaupun kita tidak dapat melihatnya, saudara tidak pernah bisa melihat Roh Kudus itu bagaimana. Tetapi kita harus mempercayai setiap janji-janji Tuhan. Di sini juga saya tulis, Yesus berjanji kepada para muridnya bahwa saat dia meninggalkan dunia ini, dia akan mengirimkan seseorang yang lain untuk menyertai mereka. Itu yang dijanjikan kepada murid-muridnya. Ketika mereka berjalan bersama-sama ke Emmaus, dia tidak tahu kalau itu ada roh, ada Yesus di sana. Itu roh adanya dan mereka mendapat penglihatan. Apakah zaman sekarang masih ada penglihatan itu? Saya katakan ada, tetapi Tuhan tidak memberikan kepada semuanya. Orang yang dipilih oleh Tuhan saja
yang memperoleh penglihatan itu. Amin. Bagaimana caranya? Caranya hanya melekatkan diri kepada Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan sebagai perabotan alat kerajaannya. Selanjutnya dengan tulisan saya, jikalau aku tidak pergi, di ayat yang ke-7, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada saudara. Tetapi jikalau aku pergi, Yesus pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, yaitu Roh Kudus akan diutus kepada saudara. Penolong atau penghibur. Dalam bahasa aslinya berarti dipanggil untuk mendampingi atau menolong seseorang, yaitu untuk dipanggil dan untuk menolong saudara. Maka hari ini teman dan pembimbing itu tema, itu judul. Jadi saudara ingat-ingat bahwa aku punya teman, aku punya pembimbing, yaitu namanya siapa? Roh Kudus. Roh Kudus sama dengan roh kebenaran. Kalau bukan roh kebenaran itu bukan Roh Kudus tapi roh kuda. Kalau roh kuda apa isinya? Cuman berontak dan berontak. Tetapi kalau Roh Kudus itu manis dan lembut. Amin. Nah, walaupun tidak kelihatan, Roh Kudus menyertai kita setiap hari. Sama seperti Yesus mendampingi para muridnya di bumi. Ada amin. Saudara percaya Roh Kudus selalu mendampingimu? Ya, Dia selalu mendampingimu. Seperti Yesus selalu mendampingi para murid-muridnya. Ketika kapan? Ketika Yesus masih ada di muka bumi. Sehingga para muridnya sangat kehilangan sekali. Sangat kehilangan, sehingga ketika perjalanan mereka ke Emmaus, yang mereka perkatakan, yang mereka guncingkan itu hanya kehadiran dan kepergian Yesus, ditinggalkan orang yang menjadi pengharapan buat mereka dan harus pergi meninggalkan mereka. Dan perginya itu bukan keluar kota atau keluar negeri, tetapi meninggal, perginya itu pergi yang tidak bisa kembali. Itu menurut logika pikiran para murid. Karena para murid ini sudah ketutup matanya, mata rohaninya ketutup, hati rohaninya ketutup, telinga rohaninya ketutup. Saya mengajak Bapak Ibu, buka selubung-selubung itu sehingga engkau bisa melihat dengan jelas bahwa Roh Kudus, roh kebenaran itu selalu ada mendampingi saudara. Amin. Jangan takut sedikit pun untuk menghadapi masalah persoalan yang begitu rumit, yang begitu sukar. Kekristenan bukan menjanjikan dan menjamin tidak ada masalah loh Bapak Ibu. Kekristenan tidak mengatakan kamu jadi orang Kristen nanti masalahmu habis, tidak. Tetapi kekristenan tetap kita mengikuti di dalam realita. Kita punya masalah, punya, tetapi ada remnya. Siapakah remnya? Yaitu Roh Kudus yang mengendalikan di dalam kehidupan saudara. Sehingga kita masih bisa tertolong sesuai dengan kemampuan kita. Firman Tuhan katakan, tuh aku tidak akan mencoba engkau melebihi dari kekuatan yang engkau miliki. Ketika engkau tidak kuat, Tuhan gak akan memberikan ujian itu seberat yang engkau tidak mampu. Tetapi ketika engkau mengatakan aku tidak kuat Tuhan, aku tidak kuat, itu menurut ukuranmu. Tetapi menurut ukuran Tuhan enggak. Kamu masih kuat dan kamu bisa. Itu terjadi. Begitu banyak kesaksian demi kesaksian dalam kehidupan saya secara pribadi. Tetapi sangat terbatas waktu saya tidak bisa bersaksi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus selalu mendampingimu. Dia sebagai teman sekaligus menjadi pembimbing. Saya lanjutkan dalam tulisan saya. Walaupun tidak kelihatan, Roh Kudus menyertai kita setiap hari. Sama seperti Yesus mendampingi para muridnya di bumi. Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk tetap jujur, tetap taat, tetap setia, tidak berpikir yang aneh-aneh, tetap berada di dalam jalan Tuhan. Selain kejujuran, fokus pada apa yang diajarkan oleh kebenaran firman-Nya. Dan bersemangat dalam hidup ini
sehingga dapat memuliakan Kristus. Tuhan memiliki satu tujuan. Ketika saudara diberikan Roh Kudus, saudara diberikan roh penghibur, roh penolong, Tuhan mau memiliki satu tujuan, supaya saudara bisa memuliakan nama Kristus, nama di atas segala nama, yang memberikan kekuatan yang baru setiap saat dan setiap waktu, kapan saja. Ketika saudara lemah, Dia ada, saudara menjadi kuat. Amin. Itu peranan Roh Kudus di dalam saudara. Maka dari itu, andalkan senantiasa di dalam doamu yang disertai oleh penolong yang sejati, yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Allah Bapa memberi kita Roh Kudus untuk menjadikan kita seperti anaknya. Amin. Bukan seperti budaknya, tetapi seperti anaknya. Selain anaknya, saudara juga dia menjadi sahabat yang sejati. Seorang anak berhak menerima ahli waris. Seorang sahabat menerima segala terbuka tanpa ada yang tertutup. Itulah peranan Roh Kudus di dalam setiap saudara dan saya. Amin. Saudara mau terus pelihara hatimu dipenuhi dengan roh kebenaran ini. Hatimu dipenuhi dengan roh damai sejahtera. Ketika Roh Kudus hadir di dalam hidupmu, yang ada hanyalah damai sejahtera, adalah sukacita. Ketika kapan Bu? Ketika masalah sekalipun datang, ketika kita berbaring di ranjang di tempat tidur, kita tetap bisa bersyukur. Kita tetap bisa bersyukur apapun yang terjadi. Tuhan punya banyak cara, ketakutan tidak ada. Ketakutan tidak ada. Sekalipun yang tidak masuk di akal terjadi di dalam kehidupan saudara, tetapi saudara tidak takut karena saudara memperoleh kekuatan ekstra yang Tuhan berikan. Amin. Wow, kalau saya mau menyaksikan beberapa hari yang lalu, sedikit saya menyaksikan cara kerja Roh Kudus, pelayanan saya, pelayanan profetik, okultisme. Begitu banyak sekali yang kami layani. Dan ketika saya sudah tidak mampu menurut pandangan Tuhan ya, jadi peperangan roh itu terjadi di dalam saya. Dan tidak sakit, tapi tidak nyaman di dalam tubuh saya. Begitu saya buang air kecil, ternyata keluar begitu banyak pasir. Wow. Saya kaget, saya terkejut banget. Ya ampun, kok bisa keluar pasir ini dari mana? Tetapi Roh Kudus ingatkan, semua hal-hal yang negatif telah aku keluarkan dari tubuhmu. Puji Tuhan. Setelah saya mengeluarkan itu, badan saya ringan dan saya enak. Sampai hari ini saya boleh sehat dan kuat kembali. Hanya karena pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita berintim dengan Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap sehat dan kuat. Dan karunia itu bermacam-macam. Karunia yang Tuhan percayakan kepada saya sangat unik. Jadi ketika saya mendoakan orang yang sakit, saya merasakan kesakitan itu. Tetapi tidak berlama-lama, tidak. Dan saya bisa merasakan. Ketika saya merasakan perasaan mereka, pikiran mereka, semua yang ada pada dia langsung dioperalihkan kepada saya. Dan saya mulai melayani Tuhan. Kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Banyak mujizat yang terjadi. Kasih Bapa terus mengalir di dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Apakah ada mujizat? Banyak terjadi mujizat. Kalau hari ini sepertinya kekalahan ada pada kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang melucuti apa yang dikerjakan oleh iblis. Ternyata bukan kekalahan, tetapi kemenangan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kemuliaannya dinyatakan di seluruh dunia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa.
Bapa, kami menyatukan hati di dalam doa. Kami bersyukur buat cinta kasih dan anugerah-Mu, buat Roh Kudus-Mu yang Kau kirimkan kepada setiap kami anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Engkau tahu Tuhan apa yang mereka butuhkan. Engkau tahu Tuhan kelemahan-kelemahan dalam fisik yang ada pada mereka. Engkau tahu Tuhan apa saja yang menjadi kesukaran dan beban-beban mereka saat ini. Tuhan, Engkau menghampiri mereka dan Engkau memberikan roh penolong buat mereka, yaitu Roh Kudus-Mu sendiri Bapa. Kami yakin dan percaya kami akan mendengar kabar sukacita Tuhan melalui komen-komen yang ada di YouTube kami Bapa, sehingga kami tahu pekerjaan Roh Kudus itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Terjadilah banyak mujizat di luar sana Bapa. Apa yang hamba saksikan Tuhan, kalau terjadi dalam kehidupan mereka, biarlah mereka menyaksikan demi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Diberkatilah saudara semuanya dimanapun saudara berada. Sedang apakah saudara, dalam keadaan bagaimanapun saudara saat ini saudara diberkati. Terimalah berkat yang kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Peralaskan di dalam iman percayamu kepada Sang Khalik Pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati dan percaya. Bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.